Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel gua, sama gua Cepi. Ya, apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja, tetap sehat dan ya selalu menjaga kesehatan ya. Oke, di video hari ini gua mau ngasih lagi 5 rekomendasi anime yang udah pernah gua tonton sebelumnya. Jadi kan kalau minggu kemarin lagi, episode yang kemarin itu gua udah ngasih 5 kan ya, ngasih 5 eh apa namanya, anime yang udah pernah gua tonton sebelumnya. Dan sekarang gua mau ngasih lagi nih, ini part 2 lah gitu ya. Dan aturannya masih sama kayak kemarin, cuman gua mau ngeubah sedikit sih. Mau gua ubah sedikit, yaitu adalah pertama animenya harus gua tonton at least 70%. Karena nanti kalau misalnya gua nggak kayak gini, gue bisa ini dong apa namanya nggak bisa ngerekomendasi semua anime gitu. Sedangkan anime yang gue udah tamatin itu masih terbatas. Jadi ya biar kedepannya nanti gue bisa merekomendasi anime yang lebih banyak lagi gitu, nggak terbatas di situ-situ aja. Terus list ini bakal subjektif banget pasti ya. Jadi ini menurut gue pribadi aja, gue suka, gue rekomendasi. Tuh. Terus animenya sebisa mungkin ditonton di legal, di platform streaming yang legal di Indonesia. Tapi kalaupun nggak bisa sama sekali, nggak ada sama sekali, gue bakal rekomendasinya kalian harus download di Fansub gitu. Itu kalau nggak ada pilihan sama sekali ya. Tapi kalau masih ada pilihannya di platform streaming di Indonesia, gue bakal ngasih rekomendasi ke situ. Oke, ya udah gitu aja pembukaannya. Mari kita mulai video hari ini. Oke, yang pertama itu ada anime Charlotte, yaitu adalah anime yang tayang di tahun 2015. Anime ini bergenre school dan supranatural. Supranatural. Ya, sekolah. Pokoknya intinya dia itu genrenya sekolah ya. Jadi Charlotte ini bercerita tentang seorang cowok yang bernama Oto Sakayu, yang memiliki kepercayaan kalau dia ini pinter ya. Terus tapi sayangnya itu tuh kekuatan supranaturalnya dia gitu. Kekuatan unik yang dipunya si Yu ini, tapi dia nggak sadar yang punya kekuatan itu nggak cuman dia doang gitu. Itu salah satu kekuatan uniknya. Jadi ada fenomena di mana remaja-remaja di dunianya Charlotte itu memiliki kekuatan-kekuatan unik gitu. Jadi nggak cuma dia doang sebenarnya. Dan akhirnya dia ketemu sama si Tomori Nao yang akhirnya ngasih tahu kalau bukan dia doang yang punya kekuatan super kayak gitu. Yang gue suka anime ini ternyata banyak banget misteri yang dijelasin asal usul kekuatan mereka, terus apa yang harus mereka lakukan ya kayak gitulah. Plot twistnya juga ngagetin sih buat gua pribadi. Ya gua nggak mau cerita banyak, bisa kalian tonton di Beastation dan juga iQIYI. Oke. Next, yang kedua adalah Anohimi Tahana no Namae o Bokutachi Mada Shiranai, atau disingkat Anohana. Anime ini rilis di tahun 2011 dan bergenre slice of life. Anime ini berkisah tentang 6 orang sahabat yang mereka tuh sering main di suatu tempat yang mereka jadiin tuh base camp gitu, atau secret base-nya mereka, yaitu ada Jintan, Yukiatsu, Anaru, Popo, Suruko. Satu lagi Menma. 6. Satu lagi Menma. Sampai akhirnya ada kecelakaan yang merenggut nyawanya Menma. Dan setelah itu persahabatan mereka itu berubah drastis sampai dengan 10 tahun kemudian. Nah, di 10 tahun kemudian saat mereka sudah beranjak dewasa sedikit, ya anak-anak SMA lah ya, rohnya Menma ini tinggal di tempatnya Jintan. Terus ya kalian bisa nonton sini sebenarnya. Ini anime yang bisa bikin air mata lelaki itu mengucur sesugukan gitu ya. Gue suka anime ini karena anime ini tuh nyuguhin tentang persahabatan, terus kepercayaan dan juga kesederhanaan.
Jadi kalau kalian pengen banget nonton eh, anime yang semacam itu, silahkan nonton Anohana. Ini anime udah terkenal banget di zamannya ya. Terus kalau misalnya belum nonton juga bisa nonton di Beastation. Next. Oke, yang ketiga itu ada Oreno Imoto ga Konani ga Kawaii. Oreno Imoto ga Konani Kawaii Wake ga Nai, atau disingkat dengan Oreimo. Anime ini bercerita tentang seorang abang, seorang kakak laki-laki yang siskon atau sister kompleks, yang tergila-gila sama adenya sendiri. Nggak tergila-gila sih, kayak ya dia itu, kakaknya itu sayang banget sama adenya. Tapi karena beberapa hal mereka jadi nggak pernah tegur sapa, sampai akhirnya ada masa di mana si Ade, yaitu adalah Kosaka Kirino, akhirnya tegur sapa lagi sama abangnya, yaitu si Kosaka Kyosuke. Jadi ada satu hal gitu, akhirnya mereka malah deket lagi gitu. Tadinya udah renggang, nggak pernah tegur sapa walaupun satu rumah, tapi malah di suatu hari mereka ngobrol lagi akhirnya gitu. Anime ini slice of life, terus buat kalian yang merasa otaku, ini bakal relate banget sama karakternya si Kirino, karena si Kirino ini adalah otaku juga gitu. Terus ada 2 season yang bisa kalian tonton di Beastation. Oke? Next yang keempat, yaitu ada anime yang dulu tuh bisa dibilang anime yang gue banget gitu. yaitu adalah Hyoka. Ceritanya tentang Oreki Hotaro yang memiliki sifat hemat energi gitu ya. Dia itu suka hemat energi, bukan malas, bukan. Dia itu cuman hemat energi. Dia ini masuk ke klub literatur di sekolahnya karena dia itu disuruh sama kakaknya biar klub yang itu kan klub kakaknya juga gitu. Kakaknya nggak mau klub itu bubar, jadi at least ada satu orang lah yang jadi anggota klub literatur tersebut, yaitu adalah si Oreki Hotaro. Walaupun kelihatannya ya si Oreki ini kayak mageran gitu orangnya, tapi dia itu bisa memecahkan masalah-masalah kecil yang terjadi di sekolahnya dia gitu. Gak sih sekolahnya doang sih, pokoknya ada misteri-misteri kecil yang bisa dipecahkan sama dia. Tapi dia itu nggak sendiri. Dia itu, di klub literatur tersebut ada Chitanda Eru, Ibara Mayaka, Fukube Satoshi. Jadi total tuh ada 4 orang anggota klub literatur di sekolah tersebut. Dan yang paling ikonik dari anime ini adalah rasa penasarannya dari si Chitanda Eru yang biasanya ngomong yang itu ikonik banget menurut gua. Terus anime ini juga ada novelnya. Kalau misalnya kalian udah nonton animenya, karena Hyoka ini cuma ada satu season, terus mau tahu lanjutannya, kalian bisa baca novelnya aja. Itu ada 6 buku. Oke, jadi terus anime ini genre-nya adalah school slice of life, dan kalau kalian mau nonton bisa kalian tonton di Muse Indonesia di YouTube. Next. Dan yang terakhir ini sengaja gue taruh terakhir gitu karena gue favorit banget untuk anime satu ini. Judulnya adalah Bakuman. Bakuman ini rilis di tahun 2010. Ya udah lama banget ya, lumayan lama ya. Tapi sayangnya anime ini tuh butuh effort buat kalian tonton di lokalannya gitu. Tapi kalau di fansub banyak. Kalau di lokalan itu nggak ada, malah nggak ada sama sekali. Adapun di platform luar, yaitu adalah Hulu. Dan kalau misalnya kalian tinggal di Jepang, kalian juga bisa nonton di Netflix regional Jepang. Tapi kalau misalnya kalian di Indonesia, ya udah kalian bisanya nonton di fansub doang gitu. Oke, ceritanya tentang apa sih? Ceritanya adalah tentang dua orang yang bernama Moritaka Mashiro dan juga Takagi Akito. Waktu itu mereka masih SMP. Mereka pengen menjadi seniman manga atau mangaka yang terkenal. Terus untuk Mashiro, dia juga ada janji sama gebetannya. Dia tuh suka sama cewek, terus dia pengen deket lebih jauh, tapi dia malah keceplosan buat ngomong kalau aku udah jadi, dia tuh ngomong kayak, kalau aku udah jadi mangaka terkenal, aku pengen menikahi kamu, menikahlah denganku, gitu katanya. Jadi si gebetannya yang namanya Azuki Miho ini kaget tapi mengiyakan. Tapi ada syaratnya. Sebelum impian mereka masing-masing terwujud, ya Azuki Miho impiannya jadi seiyu ya. Sebelum impian mereka terwujud, mereka itu nggak boleh ketemu sama sekali. Kalaupun ketemu nggak boleh tegur sapa, tapi boleh ngabarin lewat lewat SMS.
gitu. Ya pokoknya sebelum si Mashiro jadi mangaka sukses dan Azuki itu jadi seiyunya anime dari Ashirogi Muto, mereka nggak boleh ketemu sama sekali. Dah gitu ya. Ashirogi Muto ini siapa sih? Yaitu Ashirogi Muto itu adalah pen name dari Mashiro sama Akito. Yang gue suka banget dari anime ini adalah anime ini ngajarin kita tuh kalau punya tujuan ya harus dikejar. Kalau kita punya sesuatu mimpi kita harus kejar dengan maksimal. Itu yang gue tangkap dari anime ini. Dan anime ini juga ngajarin apa sih yang harus kita prioritasin lebih dulu. Apakah karir, cinta, atau sahabat gitu. Kita harus memilih dengan bijak gitu antara impian, sahabat, atau cinta yang mau diprioritasin. Seperti itu. Pokoknya anime ini tuh worth to watch buat gua. Ada 3 season, 3-3-nya bagus. Perjalanan mereka bagus semua. Ada yang namanya karakter development tuh ada banget. Jadi tonton deh, seru. Terus kalau misalnya kalian pernah dengar istilah kerja sampai tipes, di sini nih, di anime ini, ya begitulah. Kerja sampai tipes tuh beneran ada gitu di anime ini, udah diliatin gitu. Jadi untuk anime satu ini bisa kalian tonton di fansub kesayangan kalian. Kalian download aja batch-nya nggak apa-apa, karena susah juga aksesnya ya. Gue saranin fansub aja buat anime satu ini. Kalau misalnya kalian lagi tinggal di US, kalian bisa pakai Hulu. Dan kalau misalnya kalian tinggal di Jepang, kalian bisa pakai Netflix ya. Netflix region Jepang, di situ ada. Oke, jadi itu adalah part 2 dari rekomendasi anime kali ini. 5 rekomendasi anime. Kalau kalian suka dengan video-video dari gua, bolehlah ditinggalin like-nya, terus ditinggalin komennya juga. Dan kalau kalian punya saran, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Terus kalau bisa di-share ya ke teman-teman kalian biar channel gua ini semakin berkembang. Oke, kalau kaliannya udah nyaman juga sama channel gua, boleh di-subscribe dan dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Ya udah gitu aja segi video dari gua, dan gua Cepi pamit. See you, bye bye.